Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Syatelehara. Nama saya Zakia Rahman. Kami dari Program Studi Pendidikan Sejarah Hatta Syahril Banda Naira. Di sini kami akan mempresentasikan tugas makalah dari dosen kami, Dr. Muhammad Farid M.Sos, dari mata kuliah Ilmu Politik. Materi kami adalah tentang sejarah politik Yunani kuno, Islam klasik, dan juga Barat modern. Kita akan masuk ke pembahasan yaitu tentang politik Yunani kuno. Di sini kata demokrasi pertama muncul di Yunani kuno, tepatnya di negara-negara bernama Athena, dipimpin oleh seorang bernama Cleisthenes. Warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Cleisthenes ini disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Di Yunani, sistem demokrasi ini pertama kali muncul sebagai antitesis atau kritikan terhadap sistem kerajaan atau monarki yang pertama diterapkan di Yunani sendiri. Karena sistem monarki ini berpusat pada satu orang, satu klan, ataupun satu keluarga. Orang-orang Yunani masa itu memunculkan sistem baru di mana kewenangan untuk berkuasa diberikan kepada rakyat banyak. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Praktik demokrasi. Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama. Yang pertama, pemilihan acak suara biasa untuk mengisi jabatan administrasi dan yudisial di pemerintahan. Dan yang kedua, majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara tersebut. Akan tetapi kewarganegaraan Athena ini tidak mencakup wanita, budak, orang asing, non pemilik tanah, dan pria di bawah usia 20 tahun. Dari sekitar 300 penduduk Athena, hanya 30 sampai 6.000 di antara saja yang merupakan warga negara. Jadi, demokrasi Athena ini memiliki dua ciri utama. Yang pertama adalah pemilihan acak suara biasa untuk mengisi jabatan administrasi dan yudisial, dan yang kedua, majelis legislatif yang terdiri dari semua warga negara. Semua warga negara yang memiliki ketentuan boleh berbicara dan memberi saran di majelis. Jadi tidak semua warga Athena itu memiliki hak atau memiliki suara untuk berbicara di majelis, hanya orang-orang yang memenuhi standar saja. Karena di sini wanita tidak bisa berbicara, budak juga tidak bisa, non pemilik tanah. Jadi orang-orang yang tidak memiliki tanah di daerah Athena itu juga tidak berhak untuk berbicara di majelis. Selanjutnya, pria di bawah umur 20 tahun juga. Jadi warga Athena itu ada sekitar 300-an, tapi yang menjadi warga negaranya itu hanya sekitar 30 sampai 60 ribu orang saja. Tiga filsuf besar Yunani yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles sudah menyampaikan kritikan mereka terhadap pemikiran demokrasi. Dari dialektika pemikiran tersebut lahirlah istilah-istilah aristokrasi, demokrasi, oligarki, politela, dan tirani. Yang pertama akan kita bahas mengenai Socrates. Jadi pemikiran Socrates ini terkait dengan kekuasaan dan bahkan terkait dengan pemikiran filsuf lainnya. Sebenarnya tidak diketahui karena Socrates ini tidak meninggalkan karya apapun, tapi Socrates ini dikenal karena ada tulisan dari muridnya, yaitu dari Plato. Secara umum Socrates pengkritik keras sistem demokrasi Athena. Dan yang kedua adalah Plato. Secara umum gagasan politik dan kekuasaan Plato sebagaimana yang ia akui sendiri banyak bersesuaian dengan gagasan Socrates. Plato mengkritik demokrasi berdasarkan pendapatnya bahwa masyarakat merupakan hakim yang tidak becus dalam banyak masalah politik. Masyarakat cenderung memberikan
penilaian berdasarkan kebodohan, dorongan hati, sentimen, dan prasangka. Ya, kritikan Plato sangat kritis terhadap demokrasi karena kekalahan Athena pada tahun 405 sebelum Masehi. Bagi Plato, kekalahan Athena itu akibat dari ketidakmampuan sistem pemerintahan demokrasi untuk memenuhi kebutuhan rakyat di bidang politik, moral, dan juga spiritual. Aristoteles, sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya dalam sejarah politik Yunani, demokrasi muncul sebagai antitesis terhadap monarki. Kemudian, setelah terjadi insiden hukuman mati terhadap Socrates, Plato mengkritik demokrasi untuk kemudian memunculkan teori aristokrasi. Akan tetapi, sistem aristokrasi ini juga dikritik oleh beberapa pemikir termasuk oleh muridnya dari Plato sendiri, yaitu Aristoteles. Jadi karena setelah terjadinya insiden hukuman mati yang diberikan kepada Socrates, jadi kan Plato ini mengkritik demokrasi untuk kemudian memunculkan teori aristokrasi. Akan tetapi di sini banyak pemikir-pemikir yang tidak setuju dengan pemikiran Plato, termasuk muridnya sendiri Aristoteles. Jadi Aristoteles yang realistis ini mengkritik teori aristokrasi, Plato yang ideologi dan utopis. Terkumpulnya sejumlah filsuf untuk kemudian berkuasa dan adalah sebuah kondisi yang sulit bahkan mustahil. Jadi di sini tuh menurut Aristoteles bahwa pemikiran Plato itu idealis dan utopis, karena untuk mengumpulkan sejumlah filsuf dan kemudian berkuasa adalah sebuah kondisi yang sulit bahkan mustahil. Sementara itu kehidupan harus tetap berjalan dan negara harus ada yang mengelola. Daripada menunggu-nunggu terkumpulnya sejumlah besar orang filsuf yang entah kapan bisa terjadi, lebih baik kekuasaan ini diserahkan kepada sekelompok kecil orang saja. Lebih sedikit lebih baik asalkan dia orang yang bijak. Jadi di sini menurut Aristoteles kan kehidupan itu harus tetap berjalan. Daripada menunggu sejumlah orang filsuf yang entah kapan bisa terjadi, lebih baik kekuasaan itu diserahkan kepada sekelompok orang kecil. Lebih sedikit lebih baik asalkan dia orang yang bijak. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang periode Islam klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam dua fase. Pertama adalah fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan 650 sampai 1000 Masehi. Kedua fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi menurut Syekh. Jadi pada masa ini daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol, belahan barat dan melalui Persia sehingga ke India belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Dalam fase ini banyak sekali ulama-ulama besar yang bermunculan seperti Imam Malik, Imam Abu Hanif, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Mutarid, Wasil Ibnu Atta, Abdul Muzail, Al-Mazam, dan Al-Zubai dalam bidang teologi, Zunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Haz dalam bidang tasyaf, Al-Kidi Kawai dalam bidang falsafat, Ibnu Yam Al-Khawarizmi, Al-Masyudi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain-lain. Ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama, umum, dan kebudayaan juga ikut berkembang. Namun pada fase disintegrasi keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di
tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang, ungkap Syamruddin. Jadi menurut Syamruddin ini kekuasaan Islam itu mulai hilang pada tahun 1258 Masehi, karena di mana kekuasaan khalifah ini menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu. Selanjutnya kami akan memasuki pada materi yang ketiga, yaitu Barat modern. Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Dari sudut pandang sejarah filsafat barat melihat bahwa masa modern merupakan periode di mana berbagai aliran pemikiran baru mulai bermunculan dalam kancah pemikiran filosofis barat dan argumentasinya yang khas. Argumen mereka pun tidak jarang bersifat kasar dan sinis, kadang tajam dan pragmatis. Ada juga yang sentimental. Sejarah filsafat pada zaman modern ini dibagi ke dalam 3 zaman atau periode, yaitu zaman Renaissance, zaman pencerahan budi atau Aufklärung, dan zaman romantik, khususnya periode idealis Jerman. Sekian video presentasi dari kami berdua. Kalau ada penyebutan nama atau tempat dari kami yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.